Oke, Bang Effendi Ghazali langsung komentar terlebih dahulu. Siap. Bang, jangan terprovokasi, Bang. Jangan. Abang ikut marah nggak semalam? Oh marah tadi malam. Enggak, tapi yang saya mau katakan adalah saya tetap bangga sampai kapanpun karena kebetulan sempat lihat langsung mengatasi Australia, Yordania, lalu menonton dari sini mengatasi Korea Selatan. Sampai kapanpun saya bangga pada timnas kita, tepuk tangan dong. Ya, itu penting. Tetapi saya mau tambah nih. Sambil marah, sambil menghadapi pertandingan Irak lawan Indonesia untuk tiket langsung ke Olimpiade daripada lawan Guinea, itu menurut saya ada perbandingan yang kebetulan ini pas betul. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan nih supaya kita meletakkan pada apa adanya. Yang pertama, itu golnya Ferrari dibatalkan karena Sananta oleh VAR berada pada posisi offside. Persis sama. Golnya Korea Selatan, Lee Kang-hee dibatalkan karena Eum Jin-sun juga pada menit ke-8 berada dalam posisi offside. Persis sama. Pelan-pelan ya. Kemudian Rizky Ridho diberikan kartu merah karena di VAR dilihat melakukan seakan-akan itu lebih tidak ditahan tapi terlanjur. Sama Lee Yong-jun juga terhadap Justin Hapner juga mendapat kartu merah karena itu gitu. Kemudian pelatih Korea Selatan, Wang Sun-hong juga mendapat kartu merah. Pada sisi lain, itu Shin Tae-yong mendapat kartu kuning. Maksud saya, kalau kita terima apa-apa yang menguntungkan kita dalam pertandingan melawan Korsel, kita terima juga apa-apa yang merugikan kita. Karena itu kan melalui kecuali yang Qatar ya. Kalau Qatar saya masih mau, ayo kita melakukan penyelidikan, ayo gitu ya. Masih nggak fair yang Qatar ya Bang ya. Tapi yang tadi malam menurut saya barangkali itu harus kita terima. Karena entah kenapa nih para senior kami, Pak Dali Tahir, Hasani Abdul Ghani itu persis sama loh. 3-3 kejadiannya gitu. Ketika kita melawan Korea Selatan dan ketika kita berhadapan dengan Uzbekistan. Lepas dari secara statistik kan Uzbekistan iyalah ya di atas kita. Kebetulan tapi sepertinya publik tidak melihat secara dingin seperti pandangan Bang Egy, Bang. Iya, maksud saya panas dingin. Hati panas, tapi kemudian saya berusaha mendinginkan kepala saya gitu. Ini kan persis sama-sama ya kan posisi dianggap mungkin interfere dengan oponen gitu ya terhadap kipernya sehingga dibatalkan karena Jisung dan kemudian Sananta. Pada bagian lain kan sama, diulang kembali. Memang VAR ini agak berbahaya. Kalau Anda belajar ilmu komunikasi, gerakan VAR itu di slow motion. Dramatisasinya lebih besar. Kalau nggak percaya kita coba nanti. Towel boleh sama saya atau Kang Hasan Abdul Ghani ya. Bahkan ada ala-ala analisa sendiri Bapak. Ini dilihat dari sudut mana? Dari atas, dari sudut kiri, dari sudut dari kanan. Kalau dari atas sepertinya sejajar. Bahkan ada pertanyaan kenapa yang lebih ditekankan itu adalah pada saat kaki Rizky Ridho masuk, kenapa bukan 50-50 yang sebelumnya yang diulang, kan lebih banyak diulang kan yang pas kaki masuk tuh, saya nanti kena ini nih malah ya. Tapi jadi sekali lagi saya katakan. Sambil berdiri Bang, abang sambil praktek ini gimana gitu kemarin kan. Yang mana, kakinya diginin terus belok dikit gitu ya, harusnya ditahan gitu. Tapi sudahlah, kalau menurut saya yang lebih menentukan tadi malam itu adalah kita pernah bangkit ketika melawan Australia dari Hernando menggagalkan penalti, lalu kita bangkit gitu ya. Lawan Korea pun, Korea yang mencetak gol lalu dibatalkan, kita bisa bangkit. Tetapi sebaliknya, ketika gol kita dibatalkan, kita agak down dan belum berhasil bangkit. Apalagi ditambah dengan ketika kapten kita Rizky Ridho ya mendapat kartu merah gitu. Jadi itu persoalan kita, mudah-mudahan nanti melawan Irak, apapun situasi di lapangan, ketika kita ya tidak mampu. Waduh, kenapa dibatalkan golnya? Itu tempat saya nonton bareng kemarin. Satu ruangan itu lompat. Satu ruangan lompat. Saya aja yang agak begini. Ini bukannya akan dipanggil VAR ini gitu ya. Saya kebetulan betul, kalau ada rekamannya, saya nggak ikut lompat. Wah itu lompat-lompat, yang sembah sujud banyak itu. Banyak betul. Terus saya mulai lihat. Ini jangan-jangan kejadian nanti ini yang sama seperti golnya Lee Kang-hee. Kurang lebih begitu, agak lebih dingin. Semua penonton kena prank di ruangan abang, tempat abang nonton bareng. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti kalau kedengaran sama Uzbekistan gak enak. Katanya Bapak Presiden kita juga kena prank gitu. Bapak Presiden kita juga sudah merasa itu gol pasti ya? Banyak Bang yang kena prank. Selain itu Bapak. Tapi jangan bilang siapa-siapa yang itu. Aman. Gak usah bilang siapa-siapa tapi kita siarkan secara langsung. Yang jadi sorotan juga, ini yang jadi sorotan. Banyak pihak yang mengaitkan ketidakhadiran karena akumulasi kartu Rafael Struijk di lapangan. Seorang pemain naturalisasi menjadi penyebab signifikan sehingga terobosan Indonesia kurang paten
Apakah betul program naturalisasi merupakan jurus jitu dari Sintayong dan juga PSSI? Sesaat lagi Pak Hassani Abdul Ghani dan juga Pak Dali Tahir. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.